Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Rahayu dengan NIM 20082030058, kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyber security dan cybercrime pada perbankan. Yang pertama yaitu pengertian. Cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime juga dapat diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Tindakan cybercrime muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Sedangkan cybersecurity adalah suatu praktik melindungi para komputer, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat. Cybersecurity bisa dibilang merupakan tindakan untuk melindungi informasi di dunia maya dari aneka serangan. Selanjutnya yaitu contoh cybercrime pada perbankan. Yang pertama yaitu carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Pelaku carding memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di toko online. Modus ini terjadi karena lemahnya sistem perlindungan data perbankan, keteledoran pengguna, dan lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Yang ketiga yaitu typosit. Pelaku memanfaatkan kelemahan korban yang tidak hati-hati mengetikkan alamat situs bank online yang hendak diaksesnya, di mana situs tersebut merupakan situs palsu yang dibuat oleh pelaku seolah-olah situs bank yang sebenarnya. Jika korban mengetikkan alamat identitas login di situs tersebut, maka pelaku akan merekam user ID dan password nasabah untuk mengakses di situs bank yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu phishing, pencurian data kartu kredit. Pelaku seringkali mengincar 4 digit angka di belakang kartu kredit dan nomor PIN-nya, sehingga atas data tersebut digunakan oleh pelaku untuk bertransaksi atas nama nasabah. Selanjutnya yaitu penerapan cybersecurity pada perbankan. Yang pertama yaitu cloud security. Cloud security mengacu pada upaya pihak perbankan dalam melindungi data yang tersimpan di cloud. Upaya perlindungan ini melibatkan teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan yang mendukung terciptanya keamanan cloud. Ancaman cloud security adalah penyalahgunaan data, pencurian data, dan pembajakan layanan. Upaya penerapan cloud security bisa dilakukan dengan menggunakan firewall, two-factor authentication, VPN, dan enskripsi data. Yang kedua yaitu network security. Network security adalah praktik perlindungan jaringan internal perbankan dengan meningkatkan keamanan jaringan. Network security berguna untuk melindungi aset perbankan dari ancaman cybercrime. Perlindungan jaringan juga membuat lalu lintas jaringan lebih efisien. Contoh network security adalah penggunaan antivirus dan firewall. Yang ketiga yaitu application security. Application security adalah usaha melindungi dan meningkatkan keamanan aplikasi dari cybercrime. Selanjutnya yaitu strategi cybersecurity untuk dunia perbankan. Yang pertama yaitu enskripsi seluruh data dan informasi sensitif. Pihak bank dapat menginskripsi semua informasi yang bersifat sensitif tanpa terkecuali. Dengan enskripsi data, peretas tidak akan bisa membaca informasi yang tersimpan di dalam file terinskripsi. Strategi ini juga bisa menjadi pertahanan terakhir jika pada akhirnya serangan cyber berhasil masuk ke dalam jaringan. Strategi ini menjadi langkah penting untuk keamanan cyber. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan tim ahli di bidang cyber security. Berkonsultasi dengan tim ahli dapat memberikan rasa aman untuk perusahaan, khususnya perbankan. Para profesional tersebut pastinya akan membimbing dan memberi solusi agar sistem jaringan atau aplikasi yang ada lebih aman digunakan baik bagi perusahaan ataupun nasabah. Yang ketiga yaitu pelatihan cybersecurity untuk staf perusahaan. Seluruh karyawan juga harus memiliki wawasan dan selalu waspada terhadap kemungkinan cyber attack yang terjadi pada perusahaan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan cybersecurity pada staf agar mereka bisa lebih waspada terhadap serangan hacker.
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka dapat memunculkan cybercrime yang dapat merugikan. Cybercrime yang menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban. Ini dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi atau seseorang yang memanfaatkan kelemahan pihak bank maupun pihak nasabah. Maka penerapan teknologi perbankan harus seiring dengan penerapan cyber security untuk melindungi dari cybercrime dan menanggulangi cybercrime yang semakin marak terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.